Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir fataysiril 'asir 'alaika yasir. Allahumma amin. طيب إخواني وأخواتي رحمكم الله. في هذه المناسبة نريد أن نستمر ما بدأنا في اللقاء الماضي وهو في باب الخاص، وقد درسنا معكم جميعا في تقسيم التخصيص. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian atau nau'ut takhsis atau macam dari takhsis, di mana yang namanya takhsis itu ada dua macam. Yang pertama istilahnya adalah at-takhsis al-muttasil. Mat-takhsis al-muttasil fahuwa ma la yastaqillu binafsihi. Kemudian ada yang kedua at-takhsis al-munfasil. Nah, sebelumnya kita sudah membahas takhsis al-muttasil. Yang pertama yaitu al-istithna, pengecualian. Di mana pengecualian di sini pengertiannya adalah ikhraj ba'di afradil 'am bi illa aw ihda akhwatiha, yaitu mengeluarkan sebagian individu-individu yang umum dengan menggunakan illa atau salah satu dari saudara illa. Sebab yang nama al-istithna itu bukan hanya saja dengan menggunakan harfu illa, ya, melainkan ada huruf selain illa. Nah, nanti silakan yang tahu selain illa bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, kita akan membahas yang kedua yaitu asyartu. Asyartu. Asyartu lughatan al-alamah. Ya, kalau secara bahasa yang namanya asyartu adalah alamah, tanda. Nah, adapun di sini pengertian asyartu ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw 'adaman bi in asyartiyah aw ihda akhawatiha. Saya ulangi pengertian asyartu, fahuwa ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw 'adaman bi in asyartiyah aw ihda akhawatiha. Yang artinya yaitu mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ada atau tidak adanya, dengan menggunakan in asyartiyah atau salah satu dari saudara-saudaranya. Jadi tidak mesti menggunakan in. Sebab di sana ada harfu syartin selain in. Nah, kita contohkan yang namanya takhsis dengan asyarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ini tentang kaum musyrikin. Nah, kalau kita melihat lafaz kaum musyrikin itu berarti maknanya umum. Artinya mencakup laki-laki ataupun perempuan yang ada di kota Mekah pada waktu itu, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fakhallu sabilahum." Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Artinya mereka bebas. Nah, ketika ada harfu in
Intabu artinya apa? Ketika mereka kaum musyrikin mau bertobat, kemudian menjalankan salat, kemudian mau mengeluarkan zakat, maka mereka itu akan diberikan kebebasan. Artinya apa? Apakah semua kaum musyrikin? Tidak, melainkan bagi mereka yang mau bertaubat, yang dibolehkan atau diberikan suatu kebebasan untuk mereka. Jadi syaratnya adalah tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Maka itu terjadi takhsis. Lafadz musyrikin itu umum, tetapi dikhususkan lagi dengan menggunakan syarat. Ya, syarat mereka yang diberi kebebasan adalah apa? Yaitu mereka yang mau bertaubat. Ya. Kalau kita kaitkan dengan al-istithna, sebelumnya yang pertama, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin. Nah, maka di sana kan manusia semuanya dalam keadaan merugi. Kemudian dikhususkan lagi, illalladzina amanu, oh ternyata kecuali mereka yang beriman. Artinya apa? Ya berarti kalau mereka beriman, mereka tidak merugi. Itu kalau menggunakan illa atau al-istithna. Nah, kalau di sini menggunakan in, artinya syarat. Ya, syarat mereka diberikan kebebasan apa? Ya mereka syaratnya harus bertaubat. Maka ini namanya takhsis bi syarat, dengan menggunakan syarat. Maka di sini mengaitkan sesuatu dengan sesuatu ada atau tidaknya. Maka syarat kebebasan apa? Dikaitkan dengan bertaubat, menjalankan salat, kemudian mengeluarkan zakat. Itu makna dari ta'liqu syai'in bi syai'in. Jadi saling terkait. Nah, ini takhsis yang kedua. Nah, kemudian di sana ada takhsis yang ketiga. Takhsis yang ketiga itu istilahnya adalah takhsisu bisifah, yaitu mengkhususkan dengan menggunakan sifah. Maksudnya apa? Ya. As-sifah hiya ma ash'ara bima'nan yakhtassu bihi ba'du afradil 'ami min na'tin aw badalin aw hal. Maksud dari takhsis bisifat di sini adalah sesuatu yang memberikan makna khusus sebagian individu yang bersifat umum dari na'at atau badal atau hal. Jadi yang tadinya adalah fadz bersifat umum, akan tetapi kalau sudah diberikan na'at atau badal atau hal, maka yang tadinya umum itu menjadi khusus. Artinya apa? Artinya yang diamalkan itu lafadz khusus. Lafadz khususnya tadi dengan menggunakan na'at, hal atau badal. Nah, kita contohkan supaya lebih paham. Yang pertama, ketika takhsis menggunakan na'at, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Nah, maka di sana ada na'at. Kalau tanpa na'at, maka ada kata min fatayatikum. Itu lafadznya umum. Tetapi ketika kita sandingkan dengan lafadz al-mu'minat, itu menjadi khusus. Nah, itu namanya takhsis bisifah. Nah, kemudian ada takhsis menggunakan badal di sini. Sifatnya dengan badal. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini berkaitan dengan wajibnya haji. Kalau kita melihat konteks walillahi 'alan nas, berarti Allah mewajibkan haji untuk siapa? Semua manusia. Tetapi tidak sampai di situ, ada lanjutannya, man istata'a ilaihi sabila. Ini namanya badal. Ya, untuk mengetahui badal, na'at ataupun hal, ini tentunya
antum semua harus sudah memahaminya dalam ilmu nahwu. Maka ketika ada badal man istata'a ilaihi sabila yang tadinya kewajiban haji itu untuk semua manusia, ternyata di sana ada badalnya. Bagi siapa? Man. Jadi siapa saja yang mampu. Bayangkan kalau tidak ada man istata'a ilaihi sabila, berarti semua manusia itu wajib menjalankan ibadah haji. Maka itu namanya takhsis, yang tadinya manusia secara keseluruhan, tetapi itu dikhususkan dengan menggunakan badal. Artinya kewajiban haji itu bagi mereka yang mampu. Nah, itu maknanya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hal. Hal. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Artinya siapa saja orang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha. Dia kekal selama-lamanya. Maka di sana ada hal. Hal fa'il yaitu muta'ammid. Ketika orang tersebut membunuh dengan cara sengaja. Tetapi kalau tidak sengaja, ya maka tidak masuk ke dalam konteks fajazauhu. Ya, makanya dalam pembahasan membunuh di fikih itu akan berbeda. Ada qatlul amdi, ada qatlu shibhul amdi, ada qatlu ghairil amdi atau qatlul khata'. Nah, itu maka di sini yang namanya mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam itu khusus bagi yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Maka ini masuk kategori takhsis as-sifah dengan menggunakan hal. Ya, mudah-mudahan bisa difahami bab tentang at-takhsis. Itu. Maka ketika kita memahami beberapa istilah, yaitu ada am, ada al-khas, maka yang diambil atau yang diamalkan atau yang berlaku adalah dalil yang lebih khusus, bukan dalil yang am. Ya, jadi misalkan dalil amnya, misalkan ini ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan dihapuskan, wa may yaqtul mu'minan fajazauhu jahannam, itu berarti ayatnya umum. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin, maka semuanya masuk neraka jahanam selama-lamanya. Tapi ketika ada hal, jadi keadaannya dia itu memang sengaja membunuh, nah ini baru masuk ayat fajazauhu jahannam khalidan fiha. Itu ya, mudah-mudahan antum bisa memahami. Misalkan ada yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan, bisa langsung lewat WA ataupun bisa komen di bawah video ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wa nas'alallah an yanfa'ana bihadzal ilm wa natamanna al-liqa fil munasabah al-atiyah insyaallah ta'ala. Syukran ala husni ihtimamikum wa ala musyarakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.